Pemirsa, warga Kelurahan Panjatan dibantu relawan membersihkan akses jalan, rumah, dan juga masjid dari lumpur setelah banjir akibat dari jebolnya tanggul Sungai Karanganyar di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah pada Selasa 11 November kemarin. Tim fokus pemulihan pasca bencana dengan membersihkan akses jalan, kemudian rumah warga dan juga tempat ibadah. Tercatat ada 200 kakak di wilayah Kelurahan Panjatan yang terdampak banjir ini dan mayoritas rumahnya tergenang air dengan ketinggian yang bervariasi. Informasi lebih lengkapnya terkait bencana ini kita terhubung bersama rekan Agus Iswadi, wartawan Tribun Banyumas. Rekan Agus Iswadi, silahkan informasi terkini selengkapnya dari Anda. Baik, Justina, melaporkan dari Kabupaten Bumen, seperti juga bersama bahwasannya banjir melanda wilayah Kabupaten Kebumen, sehingga tingginya yang terjadi pada hari Sabtu 9 November 2025, dan kaitannya dengan kejadian tersebut mengakibatkan meningginya debit air sungai di wilayah Kecamatan Karanganyar dan mengakibatkan tanggul yang ada di wilayah Kelurahan Panjatan, Kecamatan Karanganyar jebol pada beberapa hari yang lalu. Dan kaitannya dengan kejadian tersebut, ada beberapa wilayah yang mengalami dampak dari banjir tersebut, seperti halnya di Kelurahan Panjatan, kemudian ada juga 3 desa di wilayah Kecamatan Karanganyar, serta 1 desa di wilayah Kecamatan Adimulyo. Dan dampak paling parah terjadi di wilayah Kelurahan Panjatan, yang mana di wilayah tersebut ada 200 kakak yang mengalami dampak dari banjir luapan dari Sungai Karanganyar. Dan selain merendam kaitannya dengan perumahan warga, banjir juga mengenangi fasilitas umum seperti halnya musola atau masjid terdekat, kemudian ada juga sekolahan yang ada di sekitar wilayah Kelurahan Panjatan yang juga terendam air, serta akses jalan nasional yang menghubungkan wilayah Kabupaten Kebumen dengan wilayah Banyumas yang sempat terendam air. Dan pasca kejadian tersebut, ada beberapa warga yang terpaksa mengungsi sementara. Tercatat ada 10 orang warga yang mengungsi, akan tetapi pada keesokan harinya mereka sudah kembali pulang seiring dengan surutnya banjir yang melanda di wilayah mereka. Dan tercatat ada sekitar 2.303 jiwa yang terdampak dari banjir tersebut berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Kebumen. Dan pasca banjir tersebut, warga serta relawan kemudian melakukan pemulihan pasca bencana dengan membersihkan akses warga, serta lumpur yang mengenangi atau mengendap di dalam rumah warga. Ada beberapa tangki air, armada tangki air dari BPBD dan juga damkar yang dikerahkan untuk membantu pemulihan pasca bencana. Dan pihak BPBD Kabupaten Kebumen menghimbau kepada warga sekitar untuk tetap waspada dan juga siaga, mengingat berdasarkan prediksi dari BMKG untuk curah hujan di wilayah Kabupaten Kebumen periode November hingga Desember masih terbilang tinggi. Dan untuk penanganan selanjutnya pasca bencana, berdasarkan informasi dari BDWS Terayu Opak, tim sudah menerjunkan anggota ke lokasi untuk mengecek sekaligus mengukur kaitannya dengan tanggul yang jebol tersebut. Dan untuk penanganan pasca bencana atau penanganan darurat, pihak BDWS Terayu Opak akan memasang nahan, yaitu geobak, di sekitaran tanggul yang jebol, serta untuk memperkuat kaitannya dengan tanggul tersebut nantinya akan dipasang peronjong di sekitaran wilayah tanggul yang jebol tersebut. Dan untuk kaitannya dengan penanganan permanen, berdasarkan keterangan dari warga setempat menginginkan adanya penanganan secara permanen kaitannya dengan tanggul yang jebol di wilayah Kelurahan Panjatan tersebut, mengingat dalam kurun waktu 1 tahun mulai dari November 2024, tercatat sudah 3 kali warga terdampak banjir luapan air sungai akibat jebolnya tanggul di wilayah tersebut. Dan untuk kejadian kedua terjadi pada Maret 2025 dan terakhir jebolnya tanggul terjadi pada November 2025. Untuk selanjutnya
penanganan permanen dari pihak BBWSBS mengalokasikan untuk kegiatan penanganan permanen tanggul yang jebol tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2026. Begitu Justina, kembali ke studio. Penanganan pasca banjir hari kedua ini seperti apa? Hari kedua ini kita fokus pada pembersihan daripada sarana jalan, terus perumahan warga, terus juga terkait masalah kita mendata untuk mungkin ada sumur yang belum jadi masalah satunya, yang harapan nanti bisa di-blok dari BPD. Untuk hari ini pekerjaan seperti itu. Kalau nanti juga sumur warga yang mungkin nggak bisa dipakai karena banjir. Artinya nanti dengan harapan nanti bisa dibersihkan atau di-blok semua dari BPD. berarti nanti kalau sementara ini dropping air itu untuk air bersih ya, untuk air apa untuk masak. Hari ini kalau nggak baru masuk 4 orang ya Pak, 4 orang 4 tangki. Iya, ada 4 lah, antara 4 itu diisi kembali karena sudah habis. Berapa itu kapasitasnya Pak? Kapasitasnya 1000, berarti ada 4000. Ada 4.000 yang didistribusikan di sini. Iya, satunya 1000 ya Pak, ini. Itu dari BPD. Itu untuk membantu suplai air bersih ya? Iya, suplai air bersihnya. Sejauh ini Pak, dampaknya seperti apa sih? Dampaknya jelas ya cukup lumayan pada masyarakat. Ya, ada sekitar hampir 200 kakak, hampir 200 kakak karena satu RW kena semua. Dan wujud dampak itu pertama karena air masuk ke rumah, sehingga paling jelas dirasakan pertama ada beberapa mungkin yang alat-alat rumah tangga jadi rusak. Terus yang kedua kali untuk pembersihannya tidak cukup sehari 2 hari Mas. Pembersihan daripada lumpur dan terbawa air ke rumah. Sehingga masyarakat memang sangat apa ya, capek lah dengan adanya ini. Ini kan kurun waktu 1 tahun 3 kali ya kejadian seperti ini. Ya. Dorongan dari Pemda sendiri seperti apa? Kita ini selalu berkoordinasi dengan Pemda maupun akhirnya melalui BPD, melalui PU, ya. Itu terus juga koordinasi dengan BPPS, dengan ini balai yang mempunyai kewenangan daripada tanggul ini. Karena tanggul ini adalah merupakan kewenangan daripada balai besar, sehingga yang berwenang itu dari balai besar. Terus juga memang sejauh ini kemarin dari yang rapor terinformasi bahwa untuk penanganan secara permanen akan dilakukan pada melalui anggaran 2026. Sehingga untuk saat ini mungkin baru masih sementara, masih darurat. Nah, wujudnya kayak apa kita memang belum tahu karena nanti yang teknisnya dari BPD. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.